Oke, Ya, terima terima kasih Pak kasih Pak Mota. Mota. Kita mulai saja Pak Hafiz. Ya, silakan Bu Yeni dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hari ya, Pak Hari Prasetyo. Ya, Bu. Gimana Pak, hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat, agak sedikit tegang. Kita ini aja ya Pak ya, mengalir saja ya Pak ya, Iya, relax saja. Jadi saya dengan Pak Hafiz nanti nggak walaupun namanya uji komprehensif, tapi yang kami tanyakan nanti atau ketahui aja mungkin barangkali ya Pak ya, apa yang sudah Bapak pelajari, apa yang sudah Bapak ketahui mulai dari hari pertama sampai hari ini di hari 28 ya Pak ya, hari ini sudah masuk kepada hari 28 Bapak di PPG Daljab 2022. Jadi istilahnya walaupun dia uji komprehensif, tapi kami hanya mereview atau menanyakan mungkin barangkali ada beberapa hal yang ini berkaitan dengan apa yang sudah Bapak kerjakan, apa yang sudah Bapak pahami di dalam mengikuti PPG ini. Dimulai dari LK.1 sampai sudah membuat instrumen rencana evaluasi ya Pak ya. Iya, betul. Akhir kemarin dan per-teaching juga Bapak sudah laksanakan ya. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang sudah Bapak buat di rencana aksinya itu bisa Bapak laksanakan di PPL-nya nanti. Ya. Gitu. Mungkin itu saja Pak Hafiz, silahkan Pak Hafiz, kita mulai saja kepada Pak Hafiz barangkali. Pak Hari, silahkan Pak. Ya, Bu. Oke, selamat siang Pak Hari, sehat Pak? Alhamdulillah Pak Hafiz sehat. Sudah sarapan pagi tadi? Belum Pak, saya nganterin istri dulu. Ya, gue juga istri guru, jadi saya ngajarin dia ke sekolah dulu, ya udah, terus belajar dulu sebentar Pak. Oh gitu, ini tanggung jawab di sekolah juga ya? Iya. Pak Hari ngajar di SMA swasta Lekskul Cirendau itu di mana tuh Pak? Cirendau itu mana tuh? Adanya di Tangerang Selatan Pak. Oh, Tangsel ya. Iya. Oke. Santai aja Pak Hafiz, izin sebentar Pak Hafiz. Oke. Kelas dulu sebentar ya Pak ya. Iya, silakan di ini. Santai aja Pak Hari. Sudah berapa lama pengalaman mengajarnya Pak di sekolah? Kalau di Lekskul Cirende ini jalan 3 tahun Pak. Tapi sebelumnya kan saya sekolahnya banyak ya. Ada sekolah internasional, ada sekolah swasta nasional gitu. Intinya kalau di Lekskul Cirende ini karena sekolahnya baru berdiri gitu ya. Ya selama ini ya 3 tahun hitungannya Pak. Ya sudah 3 tahun juga ya. Jadi pengalaman mengajar seluruhnya seberapa tahun Pak Ari? Kalau di total mungkin 10 atau lebih Pak. Oh, udah panjang juga ya. Oke, saya ingin ke Pak Ari presentasikan RPP-nya dulu Pak. Silakan Pak. RPP. Bapak RPP atau Moodle aja? Saya RPP Pak. Silakan di-share dulu Pak. Baik, sebentar saya siapin ya Pak. Iya. Oke. Baik, ini Pak. Coba di scroll ke bawah Pak. Ke IPK-nya, sotan IPK-nya di mana indikator, menganalisis konsep. Ini modelnya PBL, PJBL Pak? Yang ini PJBL Pak, yang kedua. Berarti KD4 Pak ya? Iya, 4.3. Ya, mempersiapkan penyelenggaraan pameran, melaksanakan. Ini materinya merancang pameran serupa, yang merancang pameran serupa Pak ya? Iya Pak, betul. Oke. Coba terus ke tujuan pembelajaran, tujuannya Pak? Tujuan, ini Pak. Menganalisis konsep, mengadaptasi. Oke, terus Pak ke pendahuluan. Dari metode. Ke sini Pak maksudnya. Ya, gampang aja Pak. Oke. Sudah adaptasi, motivasi. Oke, terus popularity PJBL tadi Pak ya. Sudah menambahkan sintak-sintak PJBL itu Pak? Ada Pak. Nah, nanti pada sintak pertama guru membukakan, bisa nggak diperbesar ini apa pesan ya Pak? Bisa dikit Pak? Diperbesar Pak. Ya, kalau kecil kurang jelas Pak ya. Ya, sebentar Pak. Nah, oke, itu baru Pak. Oke, ini sudah ada pertanyaan mendasarnya. Oke, lengkap. Terus ke sintak kedua Pak?
Tinta kedua. Nah, oke. Bapak menggunakan multipack dengan penayangan PA360 dan video dokumentasi. Iya, Pak. Itu ditayang pada sintak kedua, Pak ya. Iya. Ditayangkan video kemarin waktu pitching disayang, Pak. Ditayangkan, Pak. Di share ya, oke. Iya. Oke, terus ke atas bawah, Pak. Kita lihat terus ke bawah, bahan ajar dan LKPD-nya, Pak. Ke LKPD. Bahan ajar, LKPD. Bahan ajar ya, Pak. Memang satu file ya? Iya, Kan Pak. terpisah kan? Satu file, Pak. Usahakan satu file lama nanti kalau terpisah. Bahan ajar sudah. Ajar. Ini kok pakai glosarium tapi modul aja nih, modul. Enggak, Pak. Jadi memang ada beberapa materi itu ada kayak terminologi sih saya nyampein aja. Boleh dilengkapi, enggak masalah, boleh Iya, Pak ya. Jadi itu boleh. Saya kira tadi modul ajar ya. Oh, enggak, Pak. Oke, peta konsep, terus lengkap. Kegiatan tujuan ini KPD? Bukan, Pak. Ini bahan ajarnya. Oh, bahan ajar ya. Tujuan ya. Ini lengkap terus Pak. Ini bagus, ini lengkap. Bahan ajar. Terus kemudian Dari rekaman soal. Nah, ini sudah masuk soal? Belum. Iya, soal, Pak. Soal dan evaluasi. Oke, itu terus. Coba soal kata Pak soalnya. Soal tadi. Apa yang memberikan contoh bagaimana kamu menata? Anda sudah kata kerjanya sudah Pak semua, oke. Sudah tidak menyebutkan lagi ya, jelaskan lagi, tidak itu lagi ya? Iya. Oke, terus. Ini evaluasi atau refleksi. Nah, ini kunci jawaban. Kemudian ini media pembelajarannya. Kemarin saya pakai PowerPoint, Pak. Ada PowerPoint, ada video reality, virtual reality juga, dan video dokumenter. Iya. Ini virtual reality-nya. Virtual reality-nya. Iya. Ini ya, terus. Video dokumenter. Ini disajikan kemarin waktu pitching. Iya, Pak. Oke. Yang terakhir nih LKPD. Mungkin saya kecil sedikit kali. Apa segini cukup, Pak? Terus enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ini LKPD nih. Iya, Pak. Terus coba lihat tuh, Pak. Udah habis. Masih, Pak. Banyak, Pak. Panjang, Pak. Ini masuk konsep yang tadi kan, peta konsep. Iya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya membuat struktur kerja organisasi pameran. Iya. Kemudian ini mempelajari struktur kepanitiaan. Jadi setelah ada bagian ini, anak-anak diminta uraikan tugas sekretaris ngapain, bendahara ngapain. Terus yang bawah ini mereka menyusun time schedule penyelenggaraan pamerannya, Pak. Iya. Terakhir denah. Nah, ini refleksi. Ini kisi-kisi. Terakhir evaluasi penilaiannya, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya stop lagi ya. Oke, sudah lengkap ini Pak Ari ya, bagus sekali dan lengkap ya. Sudah berbasis spot, kata kerja sudah saya lihat juga. Bahan ajarnya tadi sumber dari mana saja Pak Ari yang di ada dari slide PowerPoint yang memang saya buat, saya siapkan.
Terus yang kedua itu dari virtual reality yang Galeri Nasional gitu, sebagai acuan galerinya Galeri Nasional. Terus yang ketiga ada video dokumenter dari pelaksanaan pameran sebelumnya dan pelaksanaan pameran yang lain, artinya pameran umum gitu. Kemudian sumber bacaannya dan sumber referensi bahan ajar dari mana saja yang saya maksud tadi? Oh, sumber referensinya kalau saya masih menggunakan buku paket kan Pak ya. Itu Jadi paket. ya Jadi dari yang buku paket. Terus kemudian ditambah dari referensi luar. Kebetulan karena saya kan lagi S2 nih Pak, manajemen seni dan kurator, jadi ada beberapa materi yang nyambung kan. Jadi sesuai gitu kan. Jadi boleh dievaluasi sumber-sumber pelengkap yang materinya terkait dengan kegiatan pameran, sehingga nanti di situ bahan ajar Bapak itu dilihat sudah berbasis fakta, tidak hanya dari buku siswa, tapi bisa dievaluasi dari sumber-sumber relevan lain. Kalau bisa nanti tambahkan saja apa ya untuk PL. S2-nya di sana apa Pak? Manajemen seni dan kekuratoran Pak. Di UNJ di mana? Di ITB Pak. UTB, wah bagus ya. Moga-moga cepat clear Pak, selesai ya. Oke, nah kita kembali ke pokok masalah. Bapak sudah ini kan aksi 1, aksi 2 TDPP itu Pak? Aksi 2 Pak. Aksi 2 itu masalahnya DLK 2.2 itu apa yang Bapak pilih di situ sebetulnya? Sebenarnya merancang sih Pak, analisa dulu terus merancang. Cuma kan anak-anak ini biasanya tidak atau belum tertarik untuk menyelenggarakan pameran kalau mereka belum melihat kayak apa sih gitu kan pameran, terus esensi dari pameran itu apa dan esensi pameran itu dengan materi sebelumnya apa. Jadi itu Pak. Jadi memang Bapak tadi menggunakan PJBL ya, karena itu K4 ya, sengaja mempersiapkan media virtual ya untuk mengetuk siswa bahwa kegiatan ini adalah hal yang penting dan menarik ya. Iya Pak. Sehingga nanti melalui media itu kegiatan pembelajaran berjalan lancar ya. Sekaligus untuk menuntaskan masalah sebelumnya kan, masalah siswa itu seperti apa Pak? Yang di LK2 itu kan ada 2 masalah terpilih. Ada nggak kaitannya dengan PJBL dan media pembelajaran Bapak ini? Ada Pak. Yang pertama adalah motivasinya kan. Motivasi ya. Motivasi karena biasanya anak-anak itu kalau pelajaran kita ya, pelajaran seni rupa itu kayaknya nggak penting gitu. Iya, umumnya itu ya Pak ya. Kayak yang penting asal ngumpulin lah gitu kan. Ya. Jadi itu Bapak sudah analisa bahwa memang ketika materi seni rupa itu sepertinya pelajaran kelas 2 kan gitu ya pada umumnya. Di tangan Bapak itu suatu kesadaran bahwa materi pelajaran itu ternyata penting dalam kehidupan sehari. Kontribusi pembelajaran seni rupa itu ternyata semakin berkembang sekarang ya, dalam keseharian, dalam memilih pakaian, desain, cat rumah atau model-model apa saja, produk-produk itu kan di situ kan unsur seni rupa semua ya. Nah, bagaimana kita menyadarkan siswa itu bahwa seni rupa itu tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia. Termasuk unsur-unsur desain itu semakin berkembang. Nah, mungkin di situ upaya-upaya kita untuk mengimplementasikan kesadaran siswa, termasuk menggunakan melalui model pembelajaran PJBL, digunakan di situ di dalam sintanya, tergunakan Bapak tadi pada singkat kedua tadi menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, itu adalah upaya yang sudah Bapak sengaja dirancang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya ingin nanyakan bagaimana pengalaman Bapak mengimplementasikan model pembelajaran PJBL berbantu media VR tadi sebelum PPG dan setelah Bapak menggunakan model pembelajaran inovatif ini. Bagaimana perbandingan dari kedua model pembelajaran Bapak gunakan sebelum dan sesudah PPG, sekarang PPG? Silakan Pak. Ya baik Pak, saya mulai mungkin dari ini dulu ya Pak, kaitannya dengan yang ada HOTS-nya dan STEAM. Saya sebenarnya sudah coba terapkan gitu ya dari anak siswa kelas 10 lah, begitu baru masuk. Saya biasanya mungkin bahasanya adalah
ngebuka wawasannya dia, brainstorm dulu. Apa sih, seberapa penting sih seni gitu kan. Ternyata seni penting gitu. Bahkan saya biasanya melontarkan pertanyaan yang mereka mikir gitu. Coba sebutkan satu bidang ilmu yang tidak ada kaitannya dengan seni. Itu jawabannya macam-macam Pak. Biasanya olahraga, terus agama gitu kan. Tapi pada akhirnya saya konklusikan itu nyambung semua. Kalau Iya. misalkan contoh saya waktu itu kalau misalkan bilang agama tidak ada hubungannya dengan seni, kamu yang muslim, karena di sekolah saya mayoritas muslim, saya bilang, kamu yang muslim coba baca surat Al-Baqarah, di awal-awal itu disebutkan, pertama kali Nabi Adam diajarkan adalah bahasa rupa. Disebutin air, ada udara, ada burung, ada daun. Nah, kenapa Adam bisa membedakan dan kenapa Adam dimuliakan daripada makhluk lainnya? Karena dikasih akal. Nah, dikasih akal itu dia bisa membedakan berdasarkan apa? Berarti berdasarkan unsur rupa, ada garis, ada bentuk, ada warna. Kenapa dia bisa bedain ini daun, ini air, dari apanya? Dari bentuk, dari warna. Terus kemudian kalau misalnya bilang olahraga, kalian bayangin kalau pemain bola tidak ada yang pakai baju. Kenapa dibedakan pemain bola itu ada kostum warna kuning, ada kostum warna merah. Nah, penggunaan elemen-elemen itu kan menggunakan unsur rupa. Begitu juga bolanya. Kira-kira bolanya ada yang mendesain nggak? Nah, desain itu bagian dari apa? Dari seni rupa. Terus belajar musik. Kalian belajar musik itu not kira-kira bagian dari unsur seni rupa bukan? Ada garis, ada bentuk, gitu kan. Begitu juga matematik. Dan juga biasanya Pak, ketika dari awal itu anak-anak memang, Pak, yang membuat mereka motivasinya berkurang adalah, Pak, saya tidak bisa berkarya atau tidak suka atau tidak bisa bikin karya seni rupa, Pak. Biasanya saya mainkan pikiran mereka, coba tulis nama kamu. Misalkan ada unsur A-nya, ketika A-nya saya buang kakinya, jadi bentuk apa? Jadi segitiga. Nah, segitiga itu Iya. bagian apa? Jadi memang saya coba apa namanya bukan putar-putar tapi mereka supaya oh iya ya gitu kan ternyata nyambung semua. Nah kaitannya dengan yang Bapak tanyakan terkait teknologi informasi yang saya gunakan gitu dari sebelum sampai sesudah. Yang sebelumnya itu kan memang sudah pernah dilaksanakan Pak 2 tahun ke belakang kan memang kita belajarnya daring ya Pak ya Iya, iya. online gitu Iya, dan saya daring, iya, ya. ya dan itu memang saya terapkan gitu untuk gimana caranya anak-anak ngelihat pameran itu yang terbatas, nggak bisa kemana-mana, ya pada akhirnya menggunakan media virtual reality. Cuma yang punya galeri nasional itu baru 1 tahun ke belakang, Pak. Nah, sebelumnya itu saya mengajarkan mereka itu menggunakan ada aplikasi berbasis cetak juga, itu punya luar tapi Pak, namanya Kunstmatrix. Jadi mereka melihat pameran virtual, kemudian mereka berusaha merancang pameran virtualnya karena memang kita itu bisa menggunakan itu seperti mungkin kalau kita tahu ada aplikasi semacam apa namanya SketchUp gitu ya, 3D SketchUp. Nah, cuma ini sudah disediakan template-nya, anak-anak tinggal mendisplay atau menempelkan karya-karyanya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya coba share ke Bapak, oh seperti ini nih. Jadi memang aplikasinya apa yang saya sampaikan sebelumnya dari zaman masih daring sampai sekarang masih tetap berlanjut Pak. Cuman memang bedanya kalau sekarang ada kemungkinan bauran. Jadi anak-anak yang tidak berkesempatan mengunjungi pameran secara langsung mereka tetap bisa melihat secara virtual. Begitu Pak. Oke, oke. Jadi dari masalah pembelajaran tadi, Bapak tidak tentukan solusi menggunakan model dan media yang sudah rancang seperti tadi, ya, sudah digunakan di dalam kegiatan. Nah, tadi kan Bapak mulai seni rupa itu seperti pelajaran kelas 2. Ada nggak pengaruh penggunaan model dan media pembelajaran virtual tadi terhadap anggapan dalam kegiatan pelajaran? Ada nggak perubahan kesadaran siswa dalam belajar termasuk ketertarikannya untuk mengikuti pelajaran seni rupa Ada Pak. dengan mudah kemudian? Ada Pak. Karena saya ngelihatnya dampaknya begini. Kan saya ngikutin dari kelas 10, 11, sekarang kelas 12 gitu ya, yang 12, ya. anak-anak pandemi ini. Di kelas 10 karena saya ngasih materinya virtual terus karena memang kita daring gitu kan, mereka jenuh. Tapi mereka tertantang untuk menyelenggarakan pameran secara luringnya gitu kan.
berdasarkan pameran virtual yang pernah saya sampaikan. Akhirnya itu berjalan, mereka bikin kepanitiaan dan mereka merasakan kewalahan dalam artian ternyata susah ya bikin pameran seni gitu kan. Mereka mengalami sendiri ternyata susah berorganisasi dengan orang yang belum mereka kenal. Mereka akhirnya harus bekerja bersama orang yang mungkin tidak sama kebiasaannya dengan mereka. Nah, pada akhirnya ketika sudah terlaksana, mereka yang tadinya tutup mata sama seni rupa justru malah kebalik. Sampai ada yang, Pak, saya mau belajar bikin pameran. Saya bahkan ada beberapa siswa saya yang, Pak, saya mau ke FSRD, Pak, saya mau ke arsitektur. Itu yang tadinya nggak ada, Pak. Yang bayangan saya adalah anak-anak ini pasti sangat mementingkan akademik lah, yang scientific gitu kan. Ternyata mereka pada akhirnya dengan adanya kegiatan yang seperti itu mereka tertarik, Pak, gimana sih? Contoh ketika saya masuk kuliah pun mereka jadi bertanya, Pak, gimana cara masuk ITB? Ya itu kan sebagai motivasi juga pada akhirnya. Gitu, Pak. Ya. Ini memang apa namanya? Rangkaian kegiatan kita, aktivitas guru juga menarik bagi siswa. Bahkan Bapak bagaimana bisa jebol ITB ya? Berarti pertanyaan itu memicu ada petanda sesuatu yang memang mengagumi juga Pak hari ini. Guru kita ini bukan sembarangan ini, ya. Jebol ITB, S2-nya di ITB, tidak semua orang. Nah, hal semacam itu kita gunakan untuk memberikan motivasi-motivasi ya. Jadi apapun bisa kita capai, ya. Kalau kita mau ya tentu ada usaha ke situ. Nah, termasuk dalam untuk mencapai cita-cita itu tentu melalui meningkatkan kemampuan belajar yang sungguh-sungguh ya, motivasi kita arahkan ke situ. Jadi ini memang ketertarikan itu salah satu apa namanya, jika orang tertarik mungkin dengan materi, bisa juga dengan kemampuan personal pribadi gurunya kan, itu gurunya menyenangkan ya, aura gesturnya menarik ya, kemudian dibaca memiliki kemampuan profesional yang memiliki kemampuan pedagogis, kemudian juga secara personal pribadi itu nilai menyenangkan. Nah, mungkin ketertarikan itu menjadi pintu masuk bagi kita melakukan hubungan profesional yang dekat dengan siswa. Nah, biasanya banyak terjadi guru-guru yang menjadi idola siswa itu, siswa ingin menjadi seperti idolanya. Syarif Pari, dia juga ingin nanti bisa jebol ke ITB. Nah, kedekatan kita ini kita manfaatkan untuk mengiringnya ya, untuk menjadi terbaik seperti gurunya. Caranya tentu ya kita mengarahkan ke kemampuan meningkatkan kualitas pembelajarannya, belajar sungguh-sungguh ya, karena itu pintu gerbang untuk lulus perguruan tinggi tentu lulus dulu SMP, SMA, berjenjang kan gitu Pak Ari ya. Ini suatu hal yang bisa kita jadikan untuk menggiring ke situ. Kita sampai 10 30. Jadi saya sudah melihat, memahami tadi LPP-nya sudah rancang bagus, kenapa sudah tertarik ya, karena waktunya pas sudah 20 menit nanti 10.30, jadi pas waktunya 20 menit itu kesempatan Bu Yeni. Terima kasih, saya silakan ke Bu Yeni. Silakan Bu Yeni, pas waktu 20 menit ya, silakan Bu Yeni. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Pagi Bu Yeni. Pagi Pak Hari. Maaf tadi saya ke kelas dulu ya Pak ya, ada mahasiswa kuliah juga tadi. Tadi saya tidak mendengar, mungkin saya tanya ulang, mungkin barangkali atau ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pak Hafiz. Saya nggak apa-apa ya Pak ya, kalau ada nanti sedikit. Pak Hari kan sudah mengerjakan LK ya Pak ya, sudah Bapak unggah juga. Nah, jadi di LK 1.1 itu Pak Hari sudah membuat ada berapa masalah yang diidentifikasi, Pak? Kalau yang diidentifikasi ada 6, Bu.
Ada 6 masalah, Awal ya, kemudian waktu awal ya. berapa masalah yang dieksplorasinya? Ada 2. Iya Bu, ada 2. 2 itu apa Pak? Pertama minat, yang kedua adalah model pembelajarannya Bu. Model pembelajarannya Pak. Uh-uh. Sebelumnya dan yang dipakai apa? Gimana Bu? Model pembelajaran yang dipakai biasanya kan ceramah, bukan model, metode Bu. Jadi metode pertama ya. kan ceramah ya kan, sering ceramah gitu kan. Model dengan metode itu sangat berbeda sekali itu Pak. Iya, metode Bu. Model adalah payungnya, kemudian metode itu di bawah dari modelnya yang Iya. Bapak pakai. Metodenya Gitu. Bu. Oke. Nah kemudian pertanyaannya begini Pak. Jadi bagaimana cara Pak Hari mengidentifikasi masalah tersebut Pak? Jadi kan Bapak sudah menemukan tadi ada 6 ya, ada 6 masalah yang diidentifikasi. Cara Pak Hari mengidentifikasi masalah tersebut. Dari mana Bapak melihat masalahnya? Apakah Bapak melihat masalahnya hanya dari siswa saja atau dari guru? Dari 2 arah sih Bu. Yang pertama, kalau saya dari pengalaman yang di sekolah adalah penurunan siswanya gitu ya, minat atau cara belajarnya atau apa ya, sikap belajarnya gitu kan. Yang kedua ya dari saya gitu, dari gurunya mungkin bisa jadi atau sepertinya gurunya nih ada yang salah cara menyampaikan ke siswanya. Jadi dari siswanya saya cek dan saya juga saya cek. Kalau saya lebih ke lewat ke teman gitu atau mungkin dari wakil kepala sekolah karena kan ada supervisi gitu kan. Dari situ saya baca lagi gitu, oh ternyata lebih banyak ceramah misalkan. Seperti itu Bu. Ya, berarti ini sebenarnya gini ya Pak ya, masalah yang kita hadapi di sekolah itu kan kita lihat dari proses pembelajarannya, proses pembelajaran Bapak di kelas ya. Karena itu nanti yang akan Bapak selesaikan di dalam yang akan Bapak selesaikan nanti di dalam PPL-nya. Nah, mestinya kan permasalahannya itu kan dilihat dari siswa sebenarnya Pak. Jadi yang menjadi akar penyebab masalahnya itu adalah guru. Kenapa kok siswanya kurang termotivasi di dalam belajar? Kemudian kenapa kok siswanya tidak berminat di dalam belajar? Jadi kan sebenarnya akar penyebab masalahnya kan guru. Guru yang belum menggunakan metode yang inovatif, kemudian guru belum menggunakan media pembelajaran sehingga siswanya tidak tertarik mempelajari apa yang Bapak berikan di kelas kan gitu ya Pak ya. Jadi apakah di masalah yang Bapak identifikasi itu masalahnya kan tidak berasal dari sekolah ya Pak ya, maksudnya tidak berasal dari kepala sekolah ya? Iya. Karena ini ya untuk menyelesaikannya karena itu adalah tupoksi dari kepala sekolah. Nah, jadi intinya masalah yang kita angkat itu adalah masalah yang memang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Ya, Pak ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ketika Bapak mengidentifikasi, berarti kan kita melihat dari refleksi diri, berarti ya, refleksi diri, melihat ke diri kita apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran yang baik atau kita sudah melaksanakan media yang inovatif kan gitu ya Pak ya. Nah kemudian Bapak mungkin bisa menganalisisnya dari hasil belajar siswanya seperti apa selama ini di dalam proses pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya betul. Masalahnya. Nah kemudian dengan adanya identifikasi masalah, berarti kan Pak Hari sudah mengeksplorasi atau mengetahui penyebab dari masalah yang Bapak identifikasi tadi. Dengan cara apa Pak? Dengan Bapak melakukan apa gitu? Dengan cara mengeksplorasi. Kalau eksplorasinya kan lebih ke kekurangannya adalah di literasi Bu. Literasi terutama dari kalau misalnya LK berapa ya Pak ya, kalau boleh saya tahu? Kenapa Bu? LK berapa itu? Mengeksplorasi penyebab masalah itu. LK 1.2 Bu. 1.2 ya. Iya Bu. Jadi saya Dan lebih literatur. Ya, dari literaturnya yang pertama di pihak saya, maksudnya di guru gitu kan literasinya memang belum banyak.
terkait materi pameran kan. Kalau saya memang dari awal menekankan di PPG ini saya membawa masalahnya itu atau subjeknya itu di pameran seni rupa. Nah, pameran seni rupa itu memang tidak banyak literaturnya pertama. Nah, kemudian kedua, kemarin terkait ada kondisi juga sebenarnya katakanlah pandemi gitu, anak-anak terhalang itu gitu kan. Jadi ada 2 case di luar katakanlah di luar kemampuan gitu kan. Nah, cuma memang ketika sudah masuk PPG ini kemarin waktu di pendalaman materi memang saya coba sampaikan karena ada hubungannya dengan kuliah saya, beberapa materi atau literasi yang saya gunakan di kuliah terkait dengan penyelenggaraan pameran itu pada akhirnya melengkapi literatur buat siswa. Karena memang materi yang ada di buku pelajaran atau buku paket itu sangat terbatas. Jadi yang general aja Bu, gitu, tidak spesifik pembagian tugas dan lain-lain. Gitu Bu Yani. Oke. Berarti Bapak juga sudah melakukan wawancara ke kepala sekolah gitu ya Pak ya, apa masalah mungkin di solusi alternatif solusi yang Bapak berikan itu juga Bapak lakukan melalui wawancara ya, Iya, dan lakukan kajian-kajian literatur. Nah, kemudian Pak, berarti kan sudah ada ya Pak ya, sudah ada solusi yang Bapak berikan. Di aksi yang pertama Bapak menggunakan model apa Pak? Yang pertama ya Bu? Kalau yang pertama PBL Bu. Model yang pertama PBL di aksi yang pertama. Kalau yang di aksi yang kedua? PJBL. Kedua PJBL. Iya. Iya. Kemudian materinya kira-kira apa Pak? Yang mana nih Bu? Yang pertama? Ini berbeda ya Pak ya, dari masing-masing aksi itu Bapak menggunakan berbeda ininya. Enggak. Materi. Kalau yang aksi 1 kan PBL, jadi saya lebih kayak ke teorinya atau menganalisanya sih Pak, penyelenggaraan pameran. Kalau yang rencana materinya mengenai apa Pak? Penyelenggaraan pameran? Iya, penyelenggaraan pameran. Kalau yang aksi 2 itu kan mereka sudah proyek perencanaan pelaksanaan pameran Bu. Oh gitu. Iya. Nah berarti ketika Bapak analisis alternatif solusi ya, di alternatif solusi atau yang sudah Bapak kerjakan di LK2 itu ya, mengeksplorasi alternatif solusi itu kan ada di analisis alternatif solusinya Bapak menggunakan pros dan cons ya, kekuatan atau kelemahan. Nah, ketika di aksi yang pertama bahwa Bapak menggunakan medianya apa Pak? Apakah sudah Gimana Bu? Di aksi yang pertama Bapak menggunakan medianya apa Pak? Apakah sudah berbasis TPEG? Sudah Bu. Sudah. Di aksi yang pertama sudah ya. berbasis. Di pertama dan kedua menggunakan TPEG Bu. Nah, kira-kira ketika menganalisis alternatif solusi itu apa menjadi kekuatan dan kelemahan dari media itu Pak? Kekuatannya nih Bu. Ya, medianya apa ini Pak kira-kira Pak? Apakah berupa video atau video itu Bapak masukkan ke YouTube atau berupa aplikasi gitu? Oh ya, sebenarnya ada 3 Bu, ada 3 macam. Yang pertama sebelum ke aplikasi, tetap saya menyampaikan pembukanya itu lewat PowerPoint gitu ya, slide PowerPoint. Kemudian setelah PowerPoint masuklah ke virtual reality dulu. Jadi mereka benar-benar mendapatkan pengalaman realnya dulu walaupun jarak jauh gitu ya. Yang ketiga baru menggunakan aplikasi Bu. Jadi ada step by stepnya. Nah kalau dari kekuatannya atau kelebihannya memangkas waktu sebenarnya Bu. Karena anak-anak bisa bekerja itu dari mana saja. Bisa di sekolah, bisa di kelas, bisa di rumah. Cuma kelemahannya adalah tidak bisa merasakan feel-nya yang benar gitu ya. Maksudnya ya ketika datang kan beda gitu, kayak suasana dan lain-lainnya. Interaksinya lah terutama.
Nah, berarti kan sudah ada ya solusi yang Bapak temukan berarti kan dengan melakukan kajian literatur, melalui wawancara. Nah, apakah menurut Bapak solusi yang Bapak temukan itu tadi sudah cocok atau sesuai nggak Pak dari untuk mengatasi masalah yang sudah Bapak identifikasi? Jadi masalahnya tadi kan ada dua ya Bapak. Ya, Yang apa? kalau untuk saat ini sih cukup Bu ya, maksudnya cukup apa namanya, cukup bisa menjembatani materi itu materi pembelajaran dan apa yang target yang siswa nanti kejar ketika pelaksanaannya atau kaitannya dengan aksi 2 gitu. Berarti sudah, ya menurut Bapak sudah ini ya. Sudah cukup Bu. Jadi, kenapa Bapak mengatakan kalau itu sudah cocok atau belumnya? Apakah dianalisis dengan melakukan kajian literatur atau gimana? Kalau masuk ke literatur ya mungkin sekian persen lah Bu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau saya memang melihat ke kondisi yang ada di sekolah gitu. Mungkin sekolah saya mungkin kalau di secara generalisir nggak bisa gitu karena memang di sekolah nih kegiatannya jauh lebih banyak daripada pembelajarannya. Jadi dengan adanya seperti ini gitu kan, dengan adanya pemanfaatan teknologi ini saya rasa cukup gitu. Karena keterbatasannya justru di waktu kalau di saya gitu kan. Nah, yang menjadi alat ukur Bapak untuk mengecek apakah apa namanya solusi yang Bapak berikan tadi itu ya berhasil atau tidaknya? Dengan menggunakan apa Pak alat ukurnya? Kalau saya alat ukurnya bisa menggunakan ini Bu, LKPD kan. Jadi anak-anak itu kan diberikan KPD project. itu kan tugas Pak, lembar kegiatan siswa Ya, kan? tapi kan bisa kalau saya dimodifikasi untuk monitoring Bu. Jadi setiap ketika menyampaikan materi, misalkan minggu ini adalah pembahasan tentang bagaimana menyusun organisasi atau pembagian kelompok. Itu sampai hari ini, misal hari ini membahas kelompok sampai dengan timetable bikin perencanaan. Minggu depan itu udah masuk misalkan pembuatan denah, misalkan alur pengunjung. Jadi ada controlling juga. Jadi saya bisa mengevaluasi ini anak-anak udah sampai mana. Gitu, Bu. Bapak sudah membuat instrumen rencana evaluasi ya Pak ya? Sudah, Bu. Mulai dari kemudian lembar wawancara, sudah ya Pak ya? Sudah, Bu. Dan instrumen survei kepuasan pembelajaran ke siswa Sudah. itu pasti saja indikator-indikatornya itu dari tahapan pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan, inti, sama penutup. Kemudian nanti Bapak buatkan saja poinnya apakah dia sesuai, kalau tidak sesuai berarti nol ya, sudah Ya. dibuatkan seperti itu. Sudah, Bu. Atau Bapak juga membuatkan lembaran wawancara atau angket juga bisa ya? Ya. Sudah, Bu. Apakah juga Bapak lakukan di membuat rencana evaluasinya? Sudah, Bu. Kemudian di RPP Bapak, apakah sudah ada 4C di dalamnya Pak? Di mana Bapak taruh yang 4C itu? Yang 4C adanya di Ada creativity, ada critical thinking ya Pak ya. Ya. Kemudian ada kolaborasi, ada komunikasi. Nah, itu di kegiatan mana Bapak masukkan di tahapan pembelajarannya? Ada di inti pembelajaran ada, Bu. Di inti pembelajaran ya? Di masing-masing sintak itu, Pak? Iya, Bu. Betul. Masukkan? Maaf, Bu. Putus-putus, Bu. Apakah di penutup juga Pak masukkan? Kalau di penutup, saya masukin simpulan aja sih, Bu. Apa namanya, konklusi dari inti pembelajaran. Mungkin dari 4C sudah termasuk, cuma tidak saya sebutkan lagi di situ. Iya, mestinya diapakan juga di bagian penutup ya Pak ya, karena kan kita juga melakukan kolaborasi, melakukan komunikasi di bagian penutup ya Pak ya. Jadi kita merefleksi atau kalau Bapak menggunakan model PBL kan kita ada evaluasi di sintaks yang terakhirnya ya. Ya. Jadi di penutup kan mestinya kan kita melakukan kolaborasi dengan siswa menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan di sintaks-sintaksnya tadi ya di sintak berapa ya diskusi itu di sintak berapa Pak? Mahasiswa mempresentasikan itu di sintak berapa Pak?
Di sintaks, sebentar saya nggak hafal Bu. Saya lihat dulu ya Bu. Adanya di itu PBL ya Bu ya. Ya, di PJBL kan juga Oh ada yang diskusi. PJBL. Kalau yang PJBL itu Bu, sebentar saya nggak hafal nih. Diskusi. Diskusi. Bentar Bu. Maaf. Oh ini. Diskusi itu adanya saya di penentuan pertanyaan mendasar Bu. Di sintak berapa tuh Pak yang di Sintak PBL? pertama Bu. PJBL ya. PJBL-nya Bapak melakukan diskusi di sintak yang pertama. Kalau yang PJBL ada di pertama Bu. Nah, Karena maksud saya siswanya mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan itu di sintak berapa? Oh, di sintak kedua didesain Bu. Yang di PBL-nya. Di PJBL, kalau yang PBL beda nih Bu, sebentar Bu. Ya kalau di PBL rencana aksi 1 ya berarti. Sebentar saya lihat Bu. Ada di sini Bu, di problem statement, pertanyaan identifikasi masalah atau critical thinking-nya. Ada di sintaks kedua berarti. Kedua, siswa mempresentasikan itu berada di sintak kedua. Oh, kalau presentasi, sebentar. Presentasi itu ada Halo Pak Hari, di generalisasi Bu, terakhir Bu. terakhir. Di sintak yang terakhir Pak. Presentasi kan Bu? Ya baik, nanti itu ya Pak Hari ya. Jadi karena Bapak kan menggunakan metode apa namanya model pembelajaran PBL dan PJBL ya. Jadi saran saya Pak Hari mohon dipahami lagi ya Pak ya model PBL dan PJBL-nya. Karena itu nanti yang akan Bapak lakukan nanti di lapangan, maksudnya di PPL-nya. Iya, Jangan Bu. sampai di langkah-langkahnya itu. Nah itu yang akan Bapak aksikan nanti. Karena kan rencana aksinya sudah Bapak buatkan di perangkatnya ya. Nah, kemudian PPL-nya jangan sampai Bapak lupa di sintak berapanya siswa melakukan presentasi di depan kelas. Nah, itu ya. Iya. Oke, Bu. Yang di PBL di sintak berapa, Pak? Nah, itu harus Bapak pahami lagi ya. Ya. Nah, kemudian yang di sintak yang terakhir, kalau yang PBL kan melakukan evaluasi ya, Pak ya. Nah, jadi itu harus Bapak pahami karena nanti itu yang akan Bapak laksanakan nanti di PPL-nya. Jadi langkah-langkahnya itu harus Bapak pahami lagi lah kira-kira. Ya. Itu sering ketuker Bu, saya Bu. PL dan PJBL itu Iya. kan siswa kan mempresentasikan. Kalau yang PJBL kan berbasis project ya, Pak ya. Enggak sintak antara istilah sintaks di PBL dan PJBL saya sering ketuker gitu Bu, makanya nggak hafal-hafal gitu. Karena itu yang akan Bapak lakukan nanti di PPL-nya Pak. Jadi itu kami sintak-sintaknya itu. Dan mungkin Bapak persiapkan apa yang akan Bapak ajarkan nanti di PPL-nya. Itu kan ada aksi 1 dan aksi 2 juga nanti itu Pak PPL-nya. Iya Bu. Nah, itu saran saya barangkali Pak Hari. Ya, terima mungkin kasih banyak. Saja Pak Hafiz itu terakhir. Pas waktu, jadi bagus Pak Tiga. Jadi ini saya yakin apa yang aku Pak Hari sudah sesuai dengan sintak. Karena sintak itu kan merupakan prosedur langkah-langkah kita menggunakan sintak. Berarti kita sudah menggulirkan pembelajaran sesuai langkah-langkahnya. Jadi tidak ada yang terbalik-balik. Memang tadi alasan nggak hafal itu wajar saya, memang tidak perlu dihafal, tapi ketika dilaksanakan sesuai sintak, ya itu sudah sesuai prosedur. Jadi presentasi siswa itu hasil belajar itu sintak PJBL itu kan sama mirip dengan siswa melakukan kajian materi pembelajaran seperti peneliti kecil. Dia mulai dari permasalahan, pertanyaan permasalahan sampai cinta itu digunakan, akhirnya nanti ditemukan hasil belajar itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh siswa sendiri. Jadi guru memfasilitasi bagaimana proses belajar itu jadi seolah-olah itu ya proses dari awal, dari mulai masalah sampai temuan hasil belajar itu seolah-olah
temuan hasil belajar siswa itu yang luar biasa di situ. Nah, bagaimana kita mengaktualisasikan temuan itu betul-betul temuan belajar siswa. Jadi itu akan menjadi hal yang luar biasa kalau kita apresiasi. Ternyata siswa itu kalau kita apresiasi temuan belajar itu merupakan hasil temuannya, itu akan meningkatkan percaya dirinya, lebih percaya bahwa dia mau belajar itu ternyata memang tidak disuapkan guru, ditemukan. Lalu guru di situ di samping memberikan fasilitasi, memberikan penguatan-penguatan bagi anak yang perlu diremedi, diberikan remedial, dan yang pengayaan situ nanti ditingkatkan kemampuan belajar sesuai dengan kecerdasannya, tingkat belajar yang lebih tinggi. Jadi Pak Ali sebetulnya dari DPP tadi sudah kita lihat, gue lihat sudah lengkap ya, bagus. Jadi presentasi itu nanti hasil temuan itu kan dipresentasikan di depan kelas, bisa berdiri di depan kelas mewakili, bisa semua kelompok tampil, bisa mewakili, itu tergantung model atau yang memungkinkan digunakan guru, itu maksudnya tadi. Oke, sudah pas waktu juga Bu Elia, pas ya, jadi kita tutup ya. Selamat Pak Ali, sudah siap PPL? Insya Allah Pak, karena Tapi tadi kalau saran saya tadi ngajar. Saya kalau bisa nanti bahan aja tuh sumber referensi dalam pustaka. Dilengkapi sehingga nanti tuh terlihat di situ masalah hotnya materinya tidak hanya dari satu sumber ya Pak Ari, bisa dari link YouTube tutorial bisa ditambahkan juga di situ, dari jurnal-jurnal boleh, asal materinya relevan dengan materi pokoknya. Ya. Oke, selamat Pak Ari, sudah selesai mengikuti UKOM. Ya. Terima kasih Sukses Pak sampai akhir. Ya. Bu Yeni. Oke, silakan Bu Pak Yeni. Oke, selamat Pak Hari, semoga sukses ya Pak ya. Ya Bu. Jadi mudah-mudahan nanti PPL-nya juga lancar Pak Hari. Amin, amin insya Allah. Baik Bu, Pak, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak.